Puji Tuhan, bacaan kita dari Yesaya 47 ayat 1 sampai 10. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju ulai timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Air yang mengalir dari bait suci berbicara tentang karya Roh Kudus di dalam gereja Tuhan. Kita tahu diukur 1000 hasta, lalu air sudah sampai di pergelangan kaki. Diukur 1000 hasta lagi, sudah sampai di lutut. Diukur 1000 hasta lagi, sudah di pinggang. Diukur 1000 hasta lagi, sudah jadi sungai yang besar. 4000 hasta itu berbicara tentang 4000 tahun. Kalau kita hitung dari Adam sampai kepada Yesus, itu ada 4000 tahun. Dan saudara-saudara, dikatakan bahwa air itu sudah menjadi sungai yang besar. Dan itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem yang terus berkarya, sehingga kemana saja air itu dikatakan mengalir, yang asin jadi tawar. Bahkan ikan-ikan banyak sekali, dan penangkap-penangkap ikan ada di sepanjang sungai itu. Kita tahu setelah gereja mula-mula teraniaya dan semua rasul mati, terjadi masa kegelapan. Gereja sampai di abad 15, Tuhan munculkan kegerakan iman oleh Martin Luther. Di abad 18 ada John Wesley bersaudara yang membawa kegerakan kesucian di seluruh dunia. Dan abad 19 terjadi kegerakan Pentakosta. Dan di pertengahan abad 19 muncul gerakan karismatik yang mempersatukan gereja Protestan, Pentakosta, dan Katolik. Sekarang kita berada di akhir dari akhir zaman. Mari kita mengalir dalam arus kuasa Roh Kudus yang membawa gereja pada penuaian besar dan penyempurnaan gereja. Kita percaya kita sedang menyongsong kebangunan rohani yang besar, di mana penuaian besar terjadi.
pencurahan Roh Kudus yang luar biasa untuk gerejanya sampai kepada kesempurnaan. Kiranya Tuhan berkati kita.